Satu Yohanes 4 ayat 7. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Yesus dahsyat. Yes. Kamu sih gimana juga kabarnya? Puji Tuhan baik. Baik. Kak Angel? Puji Tuhan juga baik. Nah, sekarang udah hari Minggu lagi Kak Puji. Iya. Waktunya apa sih adik-adik? Waktunya untuk sekolah Minggu. Sekolah Minggu. Ya udah ya. Firman Tuhan. Sebelum mulai kita berdoa dulu yuk Kak. Yuk. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata. Dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami, berkatilah kami agar dapat ibadah dengan sungguh-sungguh dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, Kak, mau tanya deh, kasih Tuhan itu setinggi apa sih Kak? Setinggi langit? Wah, terus sedalam apa sih Kak? Sedalam lautan. Lautan? Kalau gitu kita nyanyi sama-sama yuk adik-adik. Oke. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita siap-siap yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi Kak, ayo adik-adik lebih semangat lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan apa adik-adik? Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Wah. Ayo King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek.
Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Siap-siap lagi adik-adik. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, tidak boleh. Panjang sabar itu anak Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, tidak boleh. Panjang sabar itu anak Tuhan. Wah, kakak, kita sebagai anak Tuhan harus apa tadi? Panjang sabar. Terus ada loh satu muridnya Tuhan Yesus juga yang dipakai Tuhan secara luar biasa loh. Siapa ya adik-adik tahu nggak? Dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Wah, terus dia dikasih Tuhan suatu perintah untuk membawa Israel ke tanah Kanaan. Wah, dan mempunyai tongkat yang bisa dipakai untuk membelah lautan. Wah, siapakah itu? Huruf depannya apa, Kak? Huruf depannya M. Ayo tebak. Siapa? Ayo. Siapa? Musa. Yuk, kita sama-sama sama Musa. Jadi anak Tuhan yang dipakai luar biasa. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal bukan, berenang bukan, berterbang bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, melalalau. Musa berjalan di atas tanah kering. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal bukan, berenang bukan, berterbang bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, melalalau. Musa berjalan di atas tanah kering. Belalalau, Musa berjalan di atas tanah. Sekali lagi adik-adik. Belalalau, Musa berjalan di atas tanah kering. Hebat sekali Tuhan kita. Wah, nah sekarang
mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hati kita yuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Katakan lagi yuk adik-adik. Kita bawa hati kita untuk Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Yuk kita sama-sama nyembah Tuhan.
Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kami bawa hati kami memuji-Mu, kami tinggikan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Kami memuji-Mu Tuhan, kami bawa hati kami untuk memuji-Mu. Haleluya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Tuhan Yesus baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu untuk hidup kami Bapa. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa telinga kami untuk mempersiapkan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus untuk lebih sungguh lagi ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan secara luar biasa. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksinya Tuhan. Ajar kami lebih dan lebih lagi di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sayang sama Tuhan Yesus. Sekarang kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid ya Bapa, agar kami dapat menyebarkan firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya kalian? Luar biasa? Yesus dahsyat? Yes. Pasti semuanya luar biasa kan dalam Tuhan. Nah, siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Kali ini Kak Andri mau bawain cerita tentang apa sih? Adik-adik tahu Musa nggak? Nah, pasti semua pernah dengar ceritanya Musa kan? Musa itu yang melakukan apa ya adik-adik ya di Alkitab? Ya betul, yang membelah lautan. Kenapa dia belah lautan ya adik-adik ya? Nah, karena untuk membebaskan orang Israel dari orang Mesir, menuntun bangsa Israel untuk bisa pergi dari orang Mesir adik-adik. Atas tuntunannya siapa? Tuhan. Ya betul, Musa itu adalah yang melakukan itu tadi ya adik-adik ya. Nah, sekarang ada cerita nih lanjutannya dari Musa membelah lautan.
Tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Nah, kalau penasaran, yuk kita sama-sama dengerin ceritanya ya adik-adik ya. Jadi ceritanya itu setelah bulan ketiga dari bangsa Israel ini bebas dari Mesir, adik-adik. Sudah melewati air itu ya adik-adik ya. Nah, Tuhan mau datang bertemu dengan Musa di atas gunung Sinai. Di atas gunung apa? Gunung Sinai. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa supaya orang-orang Israel ini mereka menguduskan diri, menyucikan dirinya, suruh mencuci pakaiannya karena Tuhan mau datang. Karena Tuhan mau datang nih di atas gunung Sinai, bangsa Israel semuanya harus menguduskan diri. Terus di atas gunung juga Musa mendengar perintah Tuhan untuk gunung Sinai ini harus diberikan batas di pinggirnya, bagian bawah, supaya orang-orang ini jangan ngelangkah, jangan naik ke atas. Karena kalau mereka menyentuh gunung Sinai ini, Tuhan bilang mereka akan mati. Karena gunung Sinai ini dipenuhi oleh kemuliaannya Tuhan. Jadi ada batas kudusnya adik-adik ya. Jadi Tuhan pakai gunung Sinai ini. Jadi gunung Sinai ini penuh dengan kemuliaannya Tuhan. Jadi nggak boleh ada yang lewat. Nggak boleh ada yang nginjekin kaki atau bahkan meraba aja nggak boleh. Terus kemudian adik-adik, selanjutnya Musa turun ke bawah buat menyampaikan ini kepada orang-orang Israel. Akhirnya mereka membangun batas-batas supaya orang Israel nggak menyentuh gunung Sinai. Kemudian Musa naik lagi ke atas adik-adik. Di situ tiba-tiba gunung Sinai ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, membentuk seperti api yang sangat besar. Jadi kemuliaannya Tuhan tuh turun dalam bentuk api. Jadi di atas gunung itu seperti ada api adik-adik, api yang besar, dan asapnya itu membumbung tinggi sampai gelap sekali semua tempat di situ. Nah, kemudian gak cuma itu aja adik-adik, tapi gunung Sinai juga gemetar adik-adik, bergoncang seperti gempa. Dan dari langit ada suara sangkakala yang makin lama makin kencang suaranya. Lalu kemudian apa adik-adik? Tuhan turun adik-adik di atas gunung Sinai. Wow, itu semua orang Israel takut adik-adik melihat itu semuanya pada ketakutan karena dahsyat sekali, dahsyat banget kemuliaannya Tuhan. Lalu setelah itu Tuhan berfirman kepada Musa untuk memperingatkan bangsa Israel ini untuk jangan melewati batas kudus yang sudah dibuat tadi ya adik-adik ya, yang mengelilingi gunung Sinai ini. Jadi Musa disuruh turun lagi untuk memperingatkan supaya orang-orang Israel ini semuanya taat dengan perintahnya Tuhan yang nggak boleh menyentuh atau bahkan naik ke gunung Sinai. Jadi Tuhan juga bilang jangan sampai ada orang-orang yang naik ke atas. Dan kalau imam-imam mau naik ke atas juga, mereka harus menguduskan diri mereka. Supaya apa? Supaya mereka tidak mati terkena kemuliaannya Tuhan. Sesudah si Musa tadi menyampaikan itu, orang-orang Israel bilang kepada Musa, "Musa, kita dengerin suara Tuhan lewat kamu aja ya. Karena kalau sampai kita dengar suaranya dari Tuhan, kita semua pasti bakalan mati kalau secara langsung sama Tuhan. Jadi kita lewat Musa aja deh," gitu, katanya gitu. Tapi Musa bilang, "Jangan takut ya. Tuhan itu bukan untuk membinasakan kalian. Tuhan itu hanya membuat kalian itu supaya kalian itu tunduk dan berhenti berbuat dosa, supaya
orang Israel ini tetap setia kepada Tuhan. Dan jangan sampai meremehkan kemuliaannya Tuhan. Ayo, siapa di sini yang suka ngomong kotor, ngomong kasar? Nah, itu juga nggak boleh adik-adik. Mulut kita ini diciptakan oleh Tuhan buat apa? Untuk memuji nama Tuhan. Jadi mulut kita ini nggak boleh dipakai untuk yang kayak gitu. Kita juga nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ngomong dengan sumpah demi nggak boleh. Karena nama Tuhan itu sangat kudus. Nggak boleh itu sembarangan dipakai. Jadi kita harus memperhatikan kekudusannya Tuhan. Sama seperti bangsa Israel ya, adik-adik. Kita ini harus takut akan Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita. Tuhan Yesus itu sayang kepada kita. Tapi kita jangan sampai meremehkan Tuhan, karena Tuhan Yesus baik seperti sahabat kita. Tuhan Yesus itu memang baik dan seperti sahabat kita, tapi kita juga harus memandang kemuliaannya Tuhan. Nah, lalu Musa naik ke atas gunung. Musa naik ke atas gunung Sinai, dan Tuhan membuatkan perintah di sebuah batu, adik-adik. Dan batunya ini ada 2. Dibilangnya 2 loh batu. Nah, adik-adik tahu nggak 2 loh batu ini apa isinya? Apa? Iya, betul. 10 perintah. Perintah siapa? Perintah Tuhan. Jadi ada 10 perintah Tuhan yang ditulis di loh batu. Adik-adik tahu nggak yang nulis itu siapa? Musa. Salah. Bukan Musa, adik-adik. Tapi tangan Tuhan sendiri yang menuliskan di batu itu. Jadi 2 loh batu itu benar-benar peninggalan secara langsungnya Tuhan yang ciptakan itu. Jadi Tuhan melakukan kontak fisik dengan batu itu ya adik-adik ya. Nah, batu itu nanti yang ada di dalam tabut perjanjian adik-adik. Makanya itu sekarang masih disimpan dan tidak ada yang boleh membukanya. Dan gak cuma 10 perintah itu aja adik-adik, Tuhan juga memberikan perintah-perintah yang lain juga kepada Musa. Tapi Musa di atas Gunung Sinai bersama dengan Tuhan itu menghabiskan waktu yang sangat lama sekali. Waktunya itu lama sekali. Saking lamanya sampai bangsa Israel ini gak sabaran nih adik-adik. Mana nih Musa kok gak turun-turun ya? Udah lama banget nih. Nah, tiba-tiba mereka memiliki ide untuk membuat sebuah patung. Membuat sebuah patung hewan dari emas buat mereka sembah. Nah, aneh ya adik-adik ya. Padahal bangsa Israel itu udah dipimpin sama Tuhan buat keluar dari Mesir. Tuhan sudah membelah lautan bagi mereka. Terus Tuhan juga udah nampak di atas Gunung Sinai. Tapi mereka malah membuat Tuhan palsu, malah membuat patung buat disembah. Lalu Harun memerintahkan untuk mengumpulkan emas-emas yang ada dari cincin, gelang, semuanya yang dari emas dileburkan jadi satu dan dibuat sebagai patung. Lalu mereka sembah. Nah, Tuhan melihat hal ini adik-adik dari atas gunung, dan Tuhan gak suka dengan ini. Langsung Tuhan menyuruh Musa untuk turun. Musa, orang-orang Israel semua sedang membuat perayaan bagi Tuhan palsu. Sekarang kamu turun ke bawah dan peringatkan mereka. Nah, lalu si Musa akhirnya turun nih adik-adik dari atas gunung membawa 2 loh batu itu. Dan ketika Musa sampai di bawah adik-adik, Musa kaget dan Musa kesel banget ngelihat itu. Sampai akhirnya Musa membanting 2 loh
loh batu yang tadi yang udah Tuhan tuliskan di situ sampai hancur berkeping-keping. Akhirnya si Musa mengumpulkan orang-orang Lewi bersama-sama dengan dia, lalu Musa menghukum semua orang Israel yang sudah menyembah patung. Karena nggak boleh ya adik-adik ya kita menyembah Tuhan lain selain Tuhan Yesus, selain Bapa adik-adik. Jangan sampai kita menyembah patung. Tapi kemudian adik-adik, kan tadi 2 loh batunya sudah hancur. Tapi Tuhan Yesus membuatkan lagi yang kedua. Jadi Tuhan gantikan batu yang tadi sudah hancur. Tuhan tulis lagi adik-adik. Jadi Tuhan mengasihi bangsa Israel, tapi jangan sampai kita berbuat sesuatu yang Tuhan tidak suka. Apa itu adik-adik? Dosa. Jangan kita selalu berbuat dosa adik-adik. Tuhan Yesus itu memang baik sekali. Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang sangat baik sekali. Baik banget. Saking baiknya, saking sayangnya sama kita sampai dia turun ke dunia ini untuk menebus dosa manusia dengan apa? Mati di kayu salib adik-adik. Cuma Tuhan Yesus yang bisa mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Karena gak ada lagi yang lain yang bisa. Itu besarnya kasih Tuhan. Tapi adik-adik, kita juga harus memperhatikan kemuliaannya Tuhan. Karena Tuhan itu dari mana adik-adik? Dari surga. Dan kita harus menghormati Tuhan. Tuhan itu penuh dengan kemuliaan adik-adik. Oke adik-adik, itu cerita dari kisah Musa di Gunung Sinai. Kita udah mendengar bahasa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk ya adik-adik. Sangat dibuktikan dari cerita ini. Tapi Tuhan tetap sayang gak sama bangsa Israel? Tuhan sangat sayang juga kepada kita adik-adik. Karena kita berbuat dosa, maka kita harus bertobat. Dan Tuhan selalu sayang kepada kita. Hanya satu, jangan sampai kita melupakan Tuhan Yesus itu adalah mulia. Tuhan itu mulia sekali adik-adik. Sampai tadi aja kan kalau ada yang nginjek di gunung itu, orang itu pasti mati kan. Saking mulianya Tuhan dan kekudusannya dia itu adik-adik. Jadi jangan sampai kita menyebut nama Tuhan dengan sembarang. Karena Tuhan sangat tidak suka. Nggak boleh, udah ada ya itu perintah itu di dalam 10 perintah Allah. Nah, siapa di sini yang ingat 10 perintah Allah? Oke, kalau gitu Kak Adri punya tugas. Tugas yang kali ini bukan ayat hafalan, tapi sebutkan 10 perintah Allah. Dan jangan lupa nanti videonya diposting ya. Oke adik-adik, kalau begitu itu cerita yang Kak Adri mau sampaikan pada hari ini. Intinya kita jangan sampai melupakan kemuliaan Tuhan. Supaya kita jangan berbuat dosa, jangan berbuat dosa terus. Adik-adik, kita harus bertobat. Bertobat itu adalah bukti kalau kita ini memandang kemuliaannya Tuhan ya adik-adik. Oke adik-adik, sudah selesai ceritanya pada hari ini. Kalau gitu kita tutup dalam doa ya adik-adik ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa ya. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu bagi kami semua, atas berkat-Mu bagi kami semua yang ada di sini Tuhan. Sekarang kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan bagi kami, biar kiranya itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, menjadi berkat dalam
kehidupan kami setiap harinya Tuhan Yesus, biar bisa kami ingat dan kami lakukan perintah-Mu, firman-Mu Tuhan Yesus, sesuai dengan apa yang Kau inginkan Tuhan Yesus bagi kami di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami mau berpisah satu dengan yang lain. Biar Kau berkati kami di rumah kami, berkati orang tua kami Tuhan Yesus, berkati studi kami, supaya kami bisa selalu menghormati Tuhan, kita bisa selalu memandang kemuliaan-Nya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Bagus banget. Ternyata kakaknya cerita tentang Musa. Nah, kita juga seperti Musa ya kakak, dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, sekarang udah waktunya kita berpisah adik-adik. Iya. Ya, tapi jangan sedih karena minggu depan kita ketemu lagi. Nah, sekarang kita siapkan hati kita yuk. Sekarang kita mau berdoa. Oke? Oke. Adik-adik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, pakai kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan, yang dipakai Engkau secara luar biasa. Tuhan, walaupun hari ini kami sudah selesai beribadah, tapi kami percaya dan yakin firman-Mu akan selalu tertanam dalam hati kami. Firman-Mu itu akan selalu menyebar ke seluruh dunia, seluruh negeri ya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu dahsyat. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau tutup ibadah kami kali ini ya Tuhan. Terima kasih sebelumnya, kami juga akan berdoa seperti Engkau ajarkan. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.